Assalamualaikum. Kami dari Kompoan Pak. Yang baru mengatakan saya sendiri Muhammad Faris Ismail dan rekan saya. Saya sendiri Sudani Putri. Saya Jeneri Yudarista. Saya Muhammad Zikri. Saya Yusuf Putra. Saya Siti Katalu. Kelompok kami akan menampilkan video singkat praktek komunikasi agribisnis. Perusahaan Arif Hidroponik melakukan pembukaan lowongan untuk pelamar kerja di bagian manajer keuangan. Untuk itu Faruk merupakan salah satu pelamar kerjanya yang akan diwawancarai oleh HRD Arif Hidroponik. Saudara Faruk Ismail. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini untuk berkas wawancara saya. Baik. Saudara Faruk Ismail ya. Benar Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Faruk yang telah menghadiri wawancara pada kesempatan kali ini. Mungkin saya pertama kali ini akan memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Jeneri Yudarista selaku tim HRD perusahaan Arif Hidroponik. Selanjutnya saya ingin Saudara Faruk untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ismail. Saya lulusan sarjana S1 Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi, Prodi Bisnis. Dan juga pengalaman kerja saya sudah bekerja selama 3 tahun di bidang keuangan di perusahaan keuangan pada umumnya. Baik. Ini saya lihat di berkas Saudara Faruk memilih bidang keuangan yang ada di perusahaan Arif Hidroponik. Nah, untuk pertama ini saya ingin menanyakan lah bagaimana pengalaman dan kualifikasi saudara. Pertama saya bisa nggak saudara memberikan gambaran singkat tentang latar belakang saudara dan pengalaman kerja saudara terkait keuangan ini. Baik Pak, jadi ketika saya kuliah di Sosial Ekonomi Pertanian, saya memang tertarik di bidang keuangan sejak saya kuliah. Lalu ketika saya kerja di bidang keuangan selama 3 tahun, saya memang memfokuskan diri saya untuk di bidang keuangan. Dan di dalam perusahaan tersebut saya mengerjakan banyak hal tentang keuangan, seperti contohnya analisis keuangan, pengelolaan anggaran, analisis perusahaan, dan juga bagaimana mengelola anggaran perusahaan lainnya. Dan juga gambaran saya, misalkan ketika saya bekerja di sini, maka saya juga akan membantu perusahaan Arif Hidroponik di bidang keuangan seperti yang saya lakukan juga di perusahaan saya sebelumnya. Mungkin bisa nggak saudara menceritakan pengalaman saudara lah dengan mengelola anggaran dan membuat proyeksi keuangan? Izin Pak, jadi kalau misalkan gambaran ya untuk bagaimana mengelola keuangan dan juga untuk perusahaan, maka sebelumnya saya mungkin akan mendata dulu apa saja yang menjadi variabel dalam pengelolaan keuangan, seperti contohnya biaya bahan baku, biaya SDM, biaya distribusi dan sebagainya. Dan dengan begitu, ketika data-data keuangannya sudah terkumpul, maka saya akan melakukan analisis keuangan dan nanti hasilnya akan dilaporkan kepada perusahaan. Begitu untuk gambaran kalau misalkan kita bekerja di bidang keuangan. Dan mengenai ini, kenapa saudara tertarik ikut perusahaan Arif Hidroponik? Gitu Pak, jadi saya sebelum mendaftar di perusahaan ini, saya juga sudah mencari-cari tentang perusahaan ini. Dan begitu saya melihatnya di Instagram dan juga di TikTok dari media sosial Arif Hidroponik, saya tertarik dengan Arif Hidroponik karena perusahaan ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dari segi keuangannya, dan juga ini juga menjadi kesempatan besar bagi saya untuk mengembangkan juga kemampuan saya di bidang keuangan. Jadi harapannya dengan saya bekerja di sini, maka saya juga bisa memberikan dampak yang begitu besar bagi perusahaan dan juga bisa mengembangkan skill saya di bidang keuangan. Apa sih yang mau saudara berikan atau kontribusi saudara ke depannya nanti jika tergabung dalam perusahaan ini? Jadi kalau misalkan saya memang tergabung di perusahaan ini, maka saya akan memperbaiki terlebih dahulu dari sistem keuangannya, dan juga saya ingin mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana progres dari sistem keuangan dari Arif Hidroponik ini. Dan dengan begitu, ketika saya mengevaluasi dan saya melakukan analisis keuangan,
dan juga melakukan beberapa hal untuk keuangan, maka bisa dikatakan hidroponik aman dari segi sistem keuangannya. Jadi, sistem keuangan ini sangat berkontribusi besar dalam perusahaan, karena jika perusahaan tidak bisa mengatur keuangannya, maka sama saja perusahaan itu dari awal sudah bisa dikatakan bangkrut. Nah, dengan begitu ketika saya hadir di hidroponik, harapannya saya juga bisa membantu hidroponik dalam mengembangkan perusahaan dari segi keuangannya. Terima kasih atas jawaban saudara. Yang ini mungkin pertanyaan terakhir kali ini. Jika kalau gaji yang saudara terima di perusahaan ini lebih rendah daripada gaji sebelumnya, itu gimana? Baik Pak, saya mau jawab. Terkait gaji, sebenarnya saya tidak ada masalah tentang gaji, karena tujuan saya masuk ke dalam perusahaan ini itu lebih besar ke dalam pembelajarannya. Jadi menurut saya lebih baik bagi saya untuk belajar lebih banyak dibanding gajinya lebih mumpuni dari sebelumnya. Jadi terkait gaji, saya akan mengikuti standar profesional dari perusahaan ini, karena saya memang harapan dari awalnya hanya untuk belajar mengembangkan skill saya dan yang lain. Terima kasih ya atas jawaban-jawaban yang saudara berikan tadi. Mungkin dari jawaban itu kami akan melakukan evaluasi dan penilaian itu juga dari jawaban saudara. Nah, mungkin untuk kami akan menghubungi saudara lah untuk semoga Anda berhasil dalam proses seleksi ini ya. Baik Pak, dari saya tidak ada pertanyaan, dan juga terima kasih banyak sekali Bapak atas kesempatan saya untuk wawancara di sini, dan besar harapannya saya dapat bergabung ke perusahaan ini agar Di kita sisi sama-sama lain, bisa Direktur mengembangkan Perusahaan perusahaan, Arif dan dari saya Hidroponik juga bisa melakukan mengembangkan presentasi skill mengenai keuangan saya tawaran di proyek kepada kelompok tani. Mungkin begitu dari saya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saudara silakan melakukan keuangan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Tani. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Saputra dari perusahaan Arif Hidroponik. Ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu Tani mengenai apa itu hidroponik, dan saya akan menawarkan untuk proyek hidroponik yang bisa dijalankan oleh Bapak dan Ibu Tani. Nah, berikut saya sampaikan beberapa pengertian dan apa saja manfaat dari pertanian hidroponik ini. Nah, hidroponik ini merupakan metode pertanian tanpa tanah menggunakan larutan air sebagai sumber nutrisi utamanya. Nah, kita akan menggunakan air sebagai perantara nutrisi utama untuk tanaman. Nah, dengan pertanian hidroponik ini memungkinkan pertumbuhan tanaman lebih efektif dan efisien, serta produktivitas yang dapat lebih tinggi dari pertanian konvensional biasanya. Nah, berikut beberapa manfaat yang bisa disajikan dengan metode pertanian hidroponik, yaitu yang pertama, hasil panen yang lebih cepat dengan metode hidroponik ini dari pertanian konvensional biasanya. Nah, yang kedua itu penggunaan air yang lebih efisien. Yang kedua, kontrol nutrisi yang lebih baik, karena dengan hidroponik ini kita bisa mengkontrol dan sesuai takaran untuk nutrisi yang diberikan kepada tanaman. Nah, dalam pertanian hidroponik ini tanah tidak diperlukan. Dengan demikian dapat mengurangi risiko penyakit yang dapat dihasilkan dari tanah. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan pertanian menggunakan sistem hidroponik. Yang pertama, pilih tanaman yang sesuai. Yang kedua, persiapkan wadah dan bak air. Yang ketiga, campurkan larutan nutrisi. Yang keempat, tanam bibit dalam media yang kita gunakan. Yang kelima, monitor pH air dan pH larutan. Yang terakhir yaitu berikan pencahayaan yang cukup terhadap tanaman kita. Dibandingkan keunggulan sistem hidroponik dibandingkan dengan sistem konvensional. Yang pertama yaitu data keunggulan hidroponik dibandingkan sistem konvensional. Menggunakan sistem hidroponik waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat dibandingkan dengan pertanian konvensional. Contohnya saja, yang pertama, tanaman pakcoy dengan menggunakan sistem hidroponik kita hanya membutuhkan waktu 20 sampai 30 hari, sedangkan sistem pertanian konvensional kita membutuhkan waktu 30 sampai 50 hari.
Nah, untuk tanaman cabai untuk keduanya dengan sistem hidroponik kita hanya membutuhkan waktu 70 sampai 85 hari, sedangkan kalau menggunakan sistem pertanian konvensional kita membutuhkan waktu 70 sampai dengan 90 hari. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan sistem pertanian hidroponik ini memiliki waktu yang lebih efisien dan dapat menguntungkan kita. Nah, begitu sebelumnya perkenalan mengenai sistem penanaman dengan sistem pertanian hidroponik. Kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu tadi, saya persilakan. Boleh. Baik Pak, itu pertanyaan sedikit Pak. Boleh Pak? Silakan untuk kepada Pak. Baik, kan kita kan kerjasama ya Pak. Ada kayak kemudian juga lah itu untuk kami petani. Nah, yang kami sebagai petani tanyakan itu apa gitu Pak? Yang kami dapatkan dari kerjasama tersebut Pak, benefitnya gitu Pak. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Untuk itu terima kasih sebelumnya kepada Bapak Petani telah menanyakan hal tersebut. Untuk benefit yang bisa didapatkan oleh Bapak Petani, yang pertama saya memikirkan untuk proyek ini kita akan kerjasama. Modal dari usaha tani kita nanti akan diberikan oleh perusahaan Arif Hidroponik kepada petani. Nah, petani ini hanya sebagai penyedia lahan dan sebagai tenaga kerja nantinya. Nah, untuk benefit yang didapatkan oleh petani, yang pertama kan modal dari perusahaan, nanti modal ini akan kembali ke perusahaan. Nah, untung dari pertanian kita ini akan kita bagi dua, separuh 50% untuk petani dan 50% untuk perusahaan kami. Begitu Bapak. Pak, berarti lebih ke modalnya dari Bapak, jadi Bapak membalas dari kami Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Pak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari Ibu? Ini Pak, saya Iya. ingin bertanya. Silakan. Kan saya sebagai petani itu ya, dengan pertanian hidroponik ini saya masih awal gitu Pak. Ada nggak pelatihan khusus untuk hidroponik ini Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Nah, untuk pelatihan dari pertanian hidroponik ini tentu kita akan lakukan. Pelatihan ini akan kita rencanakan 3 bulan atau 2 bulan sebelum kita memulai usahanya. Nah, untuk petani-petani yang akan ikut dalam program Arif Hidroponik ini akan diberikan pelatihan terhadap cara tanam Setelah hidroponik dilakukannya selama presentasi kurang lebih 2 dan bulan. sedikit diskusi, keesokan Oke, baik. harinya, Mungkin sekian perusahaan presentasi melakukan dari rapat saya kerja yang mengenai dimana tawaran program menghadirkan tentang petani hidroponik untuk ini mengetahui kepada Bapak. bagaimana kelanjutan Nanti proyek semoga bisa kerjasama menjadi, yang akan dilakukan serta pertimbangan bagi melakukan Bapak Ibu- negosiasi. Bapak Ibu petani untuk menerima program kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas kunjungannya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak dengan hasil presentasi kita kemarin? Nah, jadi begini, kami dari Petani Sukamaju tertarik nih sama penawaran kerjasama kemarin, yang mana Bapak tuh kayak beri modal ke kami kan. Nah, jadi kami mau nanya nih Pak, gimana nih teknis kerjasama kita gitu? Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di presentasi kemarin, mengenai kerjasama kita di bidang pertanian hidroponik ini. Nah, untuk yang pertama yang perlu itu kan 2 bulan sebelum proyek kita ini dimulai, kita akan menghadapi pelatihan terhadap petani mengenai sistem tanam hidroponik ini. Terus untuk yang kedua, mengenai modal itu semuanya full dari perusahaan Arif Hidroponik. Nah, apa yang bisa diberikan petani karena kami yang tertarik untuk pada petani ini. Nah, petani ini menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk program kita ini. Nah, semua modal yang diberikan oleh Arif Hidroponik itu nanti untuk pembagian hasilnya, semua modal itu akan dikembalikan pada Arif Hidroponik dan jumlah keuntungannya nanti akan kita bagi. Nah, pembagiannya ini kalau menurut pendapat saya sendiri, kita bisa membaginya 50% untuk para petani dan 50% untuk perusahaan hidroponik. Nah, menurut Bapak dan Ibu petani sendiri, bagaimana apakah pembagian ini bisa diterima begitu?
dari pembagian tadi itu mungkin dah fair to fair ya Pak. Bapak dapat 50%, kami dapat 20%, dan juga itunya pun juga pas gitu Pak, pembagian itunya. Kami kerja, Bapak pun juga kerja memberikan modal. Buat kami itu sudah lumayan cukup lah Pak, kalau 50-50 atau 65-40 Pak. Berarti 60 untuk petani, 40 Iya. untuk perusahaan hidroponik. Ya Pak. Kalau begitu apa alasan yang bisa berikan supaya kita menyetujui kesepakatan tersebut? Baik Pak, karena kalau dihitung ya Pak, kami melakukan pengelolaan dari awal sampai akhir, dan juga mungkin dari panennya juga kami juga yang panen. Itu lebih banyak kerja kami daripada dari perusahaan itu Pak. Atau misalkan bisa 50-50, tapi kerja kami tetap panennya Bapak gitu, dan juga ngangkutnya dari lokasi gitu, penjualan itu juga Bapak gitu Pak. Oke, berarti dari Bapak dan Ibu petani lebih setuju kalau bagiannya itu 60 untuk petani dan 40 untuk perusahaan kami begitu. Nah ya benar Pak. Oke, itu akan jadi pertimbangan bagi kami. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai kontrak dan lain-lainnya, bisa kita bahas selanjutnya begitu kan ya. Nah ya Pak. Baik, Bapak dan Ibu, setelah diskusi panjang tadi yang dapat kita simpulkan keputusan berikut ini. Yang pertama itu kesepakatan kerja kita yaitu memiliki jangka waktu selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan berdasarkan kinerja dan kepuasan kedua belah pihak. Yang kedua, pembagian keuntungan yaitu dengan dibagi secara adil dengan 60% untuk petani dan 40% untuk perusahaan ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, peran dan tanggung jawab perusahaan hidroponik akan menyediakan peralatan, pelatihan dan dukungan teknis. Kelompok tani akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan sistem hidroponik. Yang keempat yaitu bagaimana berkelanjutannya. Di sini kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan proyek ini dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap langkahnya. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi berkala setiap 6 bulan untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik dan dapat sesuai yang diperlukan. Selanjutnya kita telah melakukan penandatangan kontrak yang telah kita tanda tangani bersama. Baik, sekian saya. Oke, baik Pak, terima kasih atas kunjungannya. Untuk itu sudah sepakat mengenai kerjasama kita. Terima kasih saya ucapkan. Iya Pak.